Bayangkan kalian hanya punya satu kompor gas, tapi kalian ingin kompor gas tersebut bisa masak nasi, mengukus kue, dan memanggang roti tanpa perlu kompor gas tambahan lagi. Nah, konsep ini tidak hanya ada di dunia masak-masak aja loh, tapi juga ada di dalam dunia teknologi, terutama dalam pengelolaan komputer. Nah, teknologi tersebut kita sebut dengan virtualisasi. Nah, halo semuanya, saya Itro Sendra dan hari ini saya bersama teman-teman saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai virtualisasi. Nah, fokus kita akan tertuju pada salah satu platform virtualisasi yang sangat populer, yaitu VirtualBox. Jadi, sebelum kita mulai, apa sih itu virtualisasi? Nah, virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi dalam satu hardware secara bersamaan, tanpa saling mengganggu hardware satu dengan yang lain. Jadi, dengan virtualisasi, sumber daya hardware dapat digunakan lebih efisien. Tapi, apa aja sih manfaatnya? Yuk kita bahas. Nah, pertama, kita dapat hemat biaya dan efisien. Dengan virtualisasi, dapat memungkinkan satu perangkat untuk menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan resource saja, tetapi juga mengurangi biaya operasional. Misalkan, kita tidak perlu membeli banyak komputer dengan berbagai macam OS untuk menjalankan berbagai sistem. Semua cukup dilakukan dalam satu komputer aja. Hal ini sangat membantu perusahaan yang ingin memaksimalkan budgetnya tanpa mengorbankan performa. Kemudian kedua, yaitu mudah dikelola. Sebagai developer atau tim IT, virtualisasi dapat membuat pekerjaan jauh lebih mudah. Mereka dapat membuat salinan VM untuk keperluan testing aplikasi tanpa resiko mengganggu sistem utama. Kemudian di proses development, updating, dan manajemen sistem dapat menjadi lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien. Virtualisasi adalah solusi ideal untuk development environment yang dinamis. Kemudian yang ketiga, yaitu minim downtime. Saat sistem mengalami masalah, virtualisasi memungkinkan proses pemulihan dilakukan dengan cepat. Kita cukup mengembalikan salinan atau cloning dari VM yang sudah kita siapkan sebelumnya. Sehingga sistem yang down dapat kembali dijalankan normal dalam waktu yang singkat, sehingga downtime dapat diminimalkan. Kemudian yang terakhir, yaitu hemat energi. Dengan menggunakan virtualisasi, kita dapat mengurangi jumlah server fisik yang dibutuhkan, sehingga konsumsi daya dapat menjadi lebih rendah. Selain hemat biaya listrik, ini juga mendukung upaya ramah lingkungan dengan mengurangi jejak karbon. Nah, dengan berbagai manfaat ini, virtualisasi bukan hanya teknologi, namun juga merupakan solusi strategis untuk efisiensi, penghematan, dan keberlanjutan. Inilah alasan mengapa virtualisasi semakin banyak digunakan, baik dalam skala individu maupun perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja virtualization yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, terima kasih Tro untuk kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan aku Kevin Peterson. Di sini aku mau ngejelasin kayak gimana sih cara kerja virtualisasi dan eh, jenis-jenis hypervisor itu apa. Mungkin sebelumnya teman-teman mungkin bakal bingung ya kayak apa sih itu hypervisor, aku nggak tahu. Nah, mungkin lebih enak aku jelasin cara kerjanya dulu nih. Mungkin kalau teman-teman ingat, si virtualisasi itu kan cara kerjanya kan buat mengutilisasi si resource gitu kan, mengutilisasi resource yang ada dalam hardware kita dibagi lalu dijadikan virtual machine yang baru yang bisa kita gunakan sebagai komputer baru. Nah, mungkin kalau teman-teman pikir kan dia nggak mungkin dong kayak tiba-tiba hardware kayak itu bisa ngebagi resource itu. Nah, dia butuh satu buah software khusus buat ngebaginya. Nah, nama software itu adalah hypervisor alias virtual machine monitor. Jadi tujuan pertama dari hypervisor itu ya basically adalah satu buah software yang memang diinstal dalam hardware kita dengan tujuan itu buat ngebagi resource yang ada dalam hardware kita lalu dijadikan virtual machine baru gitu yang bisa kita gunakan. Selain itu dia juga berperan sebagai perantara yang dimana dia tuh menghubungkan antara server fisik alias hardware kita dengan server virtual kita. Nah, dia tuh ada di tengah-tengah. Makanya dia tuh bisa ngebagi. Selain ngebagi resource, dia tuh juga jadi tempat atau adalah tempat software buat ngejalanin si VM-nya. Jadi selain dia ngehasilin VM-nya,
dia juga jadi tempat buat ngejalanin VM-nya itu sendiri. Jadi peran hypervisor itu banyak, apalagi dalam konteks virtualisasi. Nah, selanjutnya baru kita coba bahas terkait jenis-jenis hypervisor itu seperti apa. Kayak hypervisor itu ada apa aja gitu. Bedanya apa? Nah, tipe 1 alias tipe yaitu hypervisor tipe bare metal. Nah, bare metal itu sesuai namanya ya, bare metal berarti ibaratnya teman-teman punya hypervisor, tapi diinstalnya itu, yaitu diinstal langsung di hardware-nya. Jadi langsung di hardware teman-teman, nggak perlu ada host OS yang lain gitu. Nah, yang dimana karena dia diinstal langsung di hardware kalian, dia akan nyesuaiin nih VM yang akan dihasilkan itu akan nyesuaiin dengan hardware yang kalian punya, yang mana bikin VM yang dihasilkan itu jadi lebih secure dan lebih dinamis. Sedangkan kalau host hypervisor alias host type 2 itu sesuai namanya, yaitu dia adalah software yang kita install dan dijalankan tuh berdasarkan sistem OS yang sudah di hosting. Artinya adalah sistem OS-nya itu sudah menghasilkan atau sudah membuat lingkungan virtualnya sendiri yang mana tinggal kita pakai aja. Yang mana hal ini bikin si VM-nya itu jadi tidak fleksibel dengan OS yang kita punya, karena memang dia itu udah dibikin, udah dirancang, jadinya ya udah kita cuma bisa pakai aja. Namun sisi positifnya adalah host hypervisor ini sering dipakai untuk testing aplikasi ya, testing aplikasi. Mungkin kita punya aplikasi tertentu gitu, mau ngetes kalau performanya di Windows gimana, di Linux kayak gimana. Ataupun kalau teman-teman saya yang lihat itu ada di testing virus ya, jadi ya di YouTube testing virus, mereka masukin virus ke flash disk terus dimasukin ke virtual machine buat cek reaksi virusnya itu kayak gimana ke komputer kalian. Kurang lebih itu untuk jenis-jenis hypervisor. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Clarence. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk contoh dari hypervisor sendiri itu ada contohnya tuh VMware ESXi, terus juga ada Microsoft Hyper-V, ada VirtualBox sama VMware Fusion. Nah, ini untuk pengertian dari VirtualBox sendiri itu apa? Jadi awalnya VirtualBox itu kan sebuah software ya, hypervisor tipe 2 yang awalnya itu dibuat oleh Innotech GmbH. Nah, ini tuh adalah sebuah perusahaan yang berbasisnya di Jerman. Lalu perangkat lunak ini tuh diakuisisi oleh perusahaan Sun Microsystems pada tahun 2008. Nah, habis itu nanti dia bakal menjadi bagian dari Oracle Corporation setelah Oracle mengakuisisi juga si Sun Microsystems ini pada tahun 2010. Jadi VirtualBox itu gunanya buat apa sih? VirtualBox itu bisa memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi secara virtual di dalam sistem operasi utama mereka. Jadi misalnya kayak mau jalanin Linux dalam Windows gitu. Dengan VirtualBox ini pengguna tuh bisa membuat terus mengelola VM-nya sehingga memungkinkan bisa melakukan pengujian, terus pengembangan atau penggunaan beberapa sistem operasi tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Ini adalah fitur-fitur yang ada pada VirtualBox. Pertama, snapshot, memungkinkan pengguna untuk menyimpan kondisi mesin virtual pada waktu tertentu dan kembali ke keadaan tersebut jika diperlukan. Kedua, share folder, memungkinkan pengguna untuk berbagi file antara host OS dan tamu OS dengan mudah. Ketiga, guest editions, sebuah paket perangkat lunak yang dapat meningkatkan kinerja mesin virtual dengan fitur seperti penyesuaian resolusi otomatis, tampilan aplikasi yang terintegrasi dengan sistem utama, dukungan grafis 3 dimensi, berbagi file, dan sebagainya. Keempat, virtual machine groups, yaitu memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan berbagai mesin virtual dalam satu grup. Pengguna juga bisa menempatkan sebuah mesin virtual di lebih dari satu grup atau membuat grup dalam grup. Intinya ini adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu gratis dan open source, kompatibilitas multiplatform, interface yang ramah pengguna, dan fleksibilitas dalam hal konfigurasi. Kekurangannya yaitu penurunan performa jika menjalankan banyak mesin virtual sekaligus. Masalah kompatibilitas dengan beberapa sistem operasi membutuhkan banyak sumber daya yang dapat membuat komputer host menjadi lebih lambat, dan beberapa fitur tidak selalu optimal di beberapa guest OS. Ya, nama saya Stephen Wilson. Di sini saya akan menjelaskan use case dari sebuah VirtualBox. Pertama, itu adalah untuk menjalankan beberapa OS dalam satu buah komputer atau laptop yang sama secara bersamaan tanpa mengganggu OS yang kita miliki di
komputer atau laptop kita. Kedua itu melakukan testing pada suatu aplikasi atau sistem di berbagai virtual machine tanpa mengganggu OS utama. Dan yang ketiga, untuk membantu developer dalam membuat dan menguji software yang bisa berjalan di berbagai platform hanya dengan satu komputer. Misalnya, apabila kita ngedevelop suatu program menggunakan operating system Mac dan kita ingin memastikan bahwa aplikasi atau program yang kita buat itu bisa berjalan di operating system yang beda seperti Windows contohnya. Kita bisa menggunakan atau mengutilisasi VirtualBox untuk melakukan testing ataupun memastikan bahwa program tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya saya akan demo tutorial installation dari VirtualBox. Pertama, kita hanya perlu unduh installer di VirtualBox Wiki Downloads. Dan kedua, run installer, ikuti petunjuk installnya, mulai instalasi, dan kita setup VirtualBox. Ini kita buka VirtualBox, atau kita bisa cari begini, VirtualBox download. Dan apabila kita udah search, hal yang pertama kita temukan, kita klik saja. Dan di sini ada banyak pilihan untuk beberapa operating system. Kita bisa pilih Windows, macOS, Linux, Solaris. Dalam kasus ini saya menggunakan Mac Apple Silicon, jadi saya klik yang ini dan save. Apabila sudah, harusnya kita melihat di sini instalasi akan berjalan. Dan proses download udah selesai, kita double klik saja. Di sini ada user manual, yaitu untuk panduan penggunaan VirtualBox dan uninstall tool. Di sini kita hanya mau menggunakannya aja, jadi kita pencet ini 2 kali. Dan di sini kita mulai proses instalasinya, continue saja, continue. Dan ini kita bisa merubah install location jika kita mau, tapi kita instalasi secara default saja. Install, kita masukkan password. Ini kita sedang menunggu proses instalasinya. Apabila sudah, seharusnya kita tinggal close saja dan kita tinggal search saja VirtualBox. Ya, seharusnya ini udah. Apabila tampilan VirtualBox teman-teman udah seperti ini mengindikasikan bahwa instalasi VirtualBox kita sudah selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Perkenalkan, saya Kasper Andreas. Di sini saya bakal tutorial cara bikin virtual machine di VirtualBox. Virtual machine yang bakal kita bikin yaitu Kali Linux, dan step by stepnya itu kita bakal download ISO-nya. Kemudian kita bakalan create new VM di VirtualBox-nya. Lalu kita bakal konfigurasi dan pada akhirnya kita bisa jalankan dan instalasi Kali Linux di VirtualBox. Nah, oke. Pertama-tama kita bakal download file ISO si Kali Linux-nya. Nah, diklik aja. Kemudian nanti bisa klik save. Tapi karena sebelumnya file ISO-nya itu udah saya siapin, jadi kita bakal langsung ke step selanjutnya. Di sini kita bakal bikin VM baru, bisa diklik bagian mesin, lalu new. Kemudian di sini bisa kita kasih nama misal Kali Linux. Kita juga bisa tentuin mau disimpan di folder mana datanya. Untuk type-nya kita pilih Linux dan versinya kita pilih yang Other Linux 64 bit. Bisa next. Kemudian untuk memori dan prosesor saya bakal alokasikan setengah dari yang saya punya sekarang. Lalu next. Kemudian untuk storage-nya kita bakal alokasikan sekitar 30 GB. Kemudian bisa klik finish.
Kalau udah bisa klik settings. Lalu karena di sini saya pakai SSD ya, jadi di bagian itunya bisa dicentang. Lalu klik start. Nah, kalau muncul gini kita bisa pilih file ISO yang udah kita siapin tadi. Lalu kita pilih mount and retribute. Kemudian di sini kita enter saja. Lalu di sini kita bisa pilih bahasa, kita pilih bahasa Inggris, continue. Lalu untuk location kita bisa pilih Indonesia dengan klik other, lalu Asia, lalu bisa pilih Indonesia. Ini kita bikin default aja. Nah, di sini kita bisa kasih nama mungkin continue aja kali, new. Lalu ini kita bisa nama kali, new. Untuk passwordnya kita kasih password default ya, yaitu tour. Continue. Kemudian bisa di next saja. Lalu di sini kita pilih continue aja sesuai yang defaultnya. Lalu continue. Kemudian ini jangan lupa dipilih yes, biar kalau misalkan nanti kita matiin VM-nya, data kita itu bakal ke save, jadi nggak ke reset dari awal lagi. Nah, di sini kita bisa klik continue aja. Nah, kalau muncul ini kita pilih yang yes, lalu continue. Kemudian ini jangan lupa pilih yang bawah, continue. Nah, sekarang kita bisa klik continue lagi. Nah, untuk username kita bisa masukkan username kita tadi kali, lalu passwordnya yaitu tour. Lalu bisa login. Oke. Nah, sekarang kita udah punya virtual machine Kali Linux di VirtualBox kita. Nah, oke, mungkin itu saja ya tutorialnya. Nah, di sini selain kita bisa bikin yang Kali Linux, kita juga bisa bikin yang lain, contohnya kayak Windows 10 atau enggak Windows XP. Ya, jadi kita itu bisa punya beberapa virtual machine tanpa mengganggu OS host utama kita. Oke, ya dari awal kita udah banyak belajar tentang latar belakangnya terkait virtualization. Salah satu contoh hypervisornya yaitu VirtualBox, tutorial cara download VirtualBox-nya, tutorial cara bikin VM-nya. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan yaitu VirtualBox itu adalah tools virtualization yang efisien dan mudah digunakan, sehingga cocok sekali bagi kita sebagai developer untuk mempelajari cara pakainya. Karena memungkinkan kita untuk menguji aplikasi di berbagai OS tanpa mengganggu OS utama, kemudian juga bisa meningkatkan fleksibilitas dan juga mempercepat proses pengembangan dan pengujian software. Nah, segitu saja dari kami. Terima kasih.